Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia saja kita sudah merasakan betapa nikmatnya ayat-ayat suci Al-Quran dilantunkan. Nanti akan ada satu masa ketika orang-orang beriman masuk ke dalam surga, Allah yang langsung berfirman dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung berbicara tentang apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang berada di sini semuanya masuk ke dalam surga tanpa hisab, berjumpa dengan para anbiya alaihimussalatu wassalam. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita tawajuh, buka hati kita, buka telinga kita, buka mata kita, tutup dua saluran bagian bawah, agar apa yang akan disampaikan nanti tentang ayat Al-Quran, sabda Rasulullah, perkataan para ulama bisa berkesan dalam hati sehingga bisa diamalkan dan disampaikan oleh keluarga kita, teman-teman kita semuanya, insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa Adama wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin salawatullahi wa salamuhum alaihim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara alaihi illa ma qaddara lahu wa man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ginahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa huwa raghimatun aw kama ja'a fil hadis. Pertama-tama yang saya muliakan wabil khusus kepada Sohibul Bait Mas Ridho beserta Mami yang setiap pekan memberikan kesempatan waktu kepada kita, memberikan fasilitas untuk kita bisa sama-sama ngaji. Mudah-mudahan semua kebaikan beliau Allah ganti dengan surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan apa saja yang beliau inginkan, beliau hajatkan, semuanya terwujud dan menjadikan semua keluarganya orang-orang yang menjadi ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kepada para jamaah yang ada di sini, mudah-mudahan juga mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang senantiasa duduk dalam majelis ilmu, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Sehingga nanti ketika kita selesai dari majelis ilmu kembali ke rumah, tidak punya dosa seperti bayi yang baru dilahirkan oleh rahim, oleh ibunya. Maka dari itu senantiasa hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kepada kita nikmat yang besar.
Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tuh banyak sekali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita nggak dituntut untuk menghitung, nggak dituntut untuk membayar. Jangankan untuk membayar, menghitung pun kita nggak mampu. Allah mengatakan dalam surat Al-Kahf, walau kana bimislihi madada. Kalau seumpama qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kalau seumpama seluruh air lautan digabung, dijadikan satu oleh Allah untuk dijadikan tinta, dan semua ranting-ranting dijadikan satu untuk dijadikan pulpennya, daun-daun semuanya dikumpulkan untuk menjadi buku, maka kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada sebelah mata kita. Besar nikmat Allah ini. Cuman karena kebanyakan manusia semuanya lupa. Biasanya manusia itu punya sifat yang kalau terus-menerus dia akan lupa. Tapi kalau seandainya dikasihnya hanya sekali, maka dia akan ingat terus. Contoh, ketika kita dalam keadaan yang sangat susah, tengah malam kita pergi ke satu tempat bawa motor, tiba-tiba motornya bannya pecah. Mas Ridho datang, nggak kenal sama orang itu. Ada apa mas? Oh ini ban motor saya pecah nih, saya mau ke desa sebelah. Waduh, kalau ke tukang tambal ban kayaknya masih jauh. Ya wes, saya nggak bisa bantu, tapi saya kasih duit kamu 1 juta. Padahal nambal ban itu paling cuman 50.000 lah paling mahal. Tapi dikasih duit 1 juta. Itu kebaikan Mas Ridho yang cuman sekali dia jumpa, dia akan ceritakan kepada keluarganya, dia ceritakan kepada temannya, dia ceritakan kepada semua orang, dia ceritakan. Kenapa? Karena jarang sekali. Mungkin hanya itu aja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita 24 jam, kita diberikan nafas, dikasih melihat, dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita, kita nggak bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan itu semua tidak zalim. Dan itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan kita sebagai manusia, sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah punya sifat namanya Al-Malik, zat yang maha memelihara. Semua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua berhajat dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai daun yang jatuh, satu daun yang kecil jatuh, lepas dari pohonnya, jatuh ke tanah, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manusia yang diberikan iman oleh Allah, jangan pernah takut mengenai rizki. Sering saya sampaikan di sini, betapa ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke dalam suatu gua yang sangat gelap pada waktu malam. Gelap sekali. Allah berfirman kepada Nabi Musa, kalimullah, wahai Musa, apa yang kamu lihat dalam goa itu? Nggak lihat apa-apa ya Allah, gelap. Ini mati lampu mati lampu nih, gelap. Sayangnya mungkin nggak bisa ngelihat Bang Arifin nggak bisa ngelihat Mas Ridho. Maka dengan izin dan kudrat Allah, Allah Subhanahu wa taala bukakan hijab kedua mata Nabi Musa. Ada apa yang di depan kamu wahai Musa? Ada batu yang besar ya Allah. Maka pukul batu dengan tongkat yang kamu bawa. Jadi Nabi Musa ini kemana-mana bawa tongkat. Dan tongkat itu termasuk sunnah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sehingga dengan tongkat itu beliau bisa cari makan, bisa mengembala kambing, bisa segala-galanya. Dengan izin Allah itu batu dipukul, terbelah. Sebagian ulama mengatakan ada yang berpendapat 3 lapis, ada yang berpendapat 7 lapis. Kita ambil pendapat yang banyak, pendapat yang 7 lapis. Kemudian kata Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya masih belum melihat apa-apa wahai Allah. Coba kamu lihat terus. Coba kamu pukul terus. Nah, 7-7-nya sudah dipukul, sudah pecah. Ada ulet di atas batu kecil. Ulet kecil tuh, ulet
Ulet tahu ulet? Ulet keket gitu yang kecil. Ulet keket tuh yang kecil lagi makan daun. Lagi makan daun hijau. Seger. Kayak baru dicabut dari pohonnya itu. Pagi-pagi kan kalau daun tuh seger. Masya Allah. Kalau kita pikir itu dari mana dia dapat daun? Padahal dalam lapisan batu. Allah Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan rizki. Gak cukup sampai di situ. Allah berfirman kepada Nabi Musa, coba tempelkan, dekatkan telinga kamu ke ulet itu. Ditempelkan. Itu ulet qadarullah bisa bicara. Ulet bisa bicara. Jadi yang harus kita pahami, seluruh makhluknya Allah semua bertasbih. Kecuali manusia dan jin. Semuanya bertasbih. Makanya kita nggak diperintahkan oleh Nabi cabut pohon-pohonan, iseng. Nggak boleh. Kemudian makanya kita haram kalau buang air kecil di lubang tuh. Karena itu ada banyak hewan di dalamnya. Dan itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya bertasbih. Nggak ada yang nggak bertasbih. Yang nggak bertasbih kata Allah cuma dua. Manusia dan jin. Jin dari kalangan setan atau jin dari kalangan jin itu sendiri. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ulet bicaranya apa? Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah Musa, subhana man yaroni. Tahu nggak? Allah itu zat yang selalu melihat saya. Allah adalah zat yang maha melihat. Kemanapun kita akan dilihat oleh Allah. Mau lari ke ujung angkasa pun kita akan dilihat oleh Allah. Kemanapun akan dilihat oleh Allah. Mau fi burujim musayyadah kata Allah. Mas Ridho bikin baja yang besar, kemudian dimasukkan ke dalam lautan, dia sembunyi di situ, dia maksiat pun dilihat oleh Allah. Makanya kalau ada orang atau hamba yang maksiat kepada Allah, kayaknya orang itu jahil deh. Karena hari-hari dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang maha melihat. Dan penglihatannya Allah bukan sama seperti kita. Allah bisa melihat semuanya. Yang besar Allah lihat, yang kecil pun Allah lihat. Kuman-kuman bisa. Oke. Kuman-kuman yang ada di tubuh kita, hewan-hewan yang ada di tanah pun Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Kemudian terus apa lagi kata Nabi Allah Musa? Wa yasma'u kalami. Dan dialah Allah yang senantiasa mendengar doa-doaku. Kalau ada seorang hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kok kayak belum dikabul, bukan belum dikabul. Tapi kata Nabi la ansurannaka walau ba'dahin, Allah akan simpan doanya untuk dia di akhirat. Kata Nabi mengatakan begini. Seluruh hamba yang berdoa kepada Allah yang beriman dan kayak tidak dikabulkan oleh Allah di dunia, kemudian dikabulkan di hari kiamat nanti, maka orang-orang yang doanya dikabul di dunia, mereka akan minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan kami ke dunia dan kami ingin berdoa dan gak usah diterima, gak usah dikabulkan, karena saya butuh dengan doa itu sekarang. Kadang-kadang kita berdoa, ya Allah, saya ini punya hajat besar, tapi kenapa kok gak dikabul-kabul? Bukan gak dikabul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku akan kasih. Kasihnya kan terserah Allah. Kadang-kadang menurut kita itu baik, menurut Allah nggak baik. Karena Allah mengatakan asa ang takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa ang tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang menurut kita baik, tapi menurut Allah nggak baik. Kadang menurut kita nggak baik, kalau menurut Allah baik ya udah. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu kata para ulama, farabbul khair la ya'ti illa bi khairin. Allah itu zat yang maha baik, maka segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu pasti baik. Paham? Allah itu zat yang maha baik, segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, maka itu adalah yang terbaik menurut Allah. Kalau seandainya kita punya bisnis, kayaknya kok tidak ada hasil, maka itu baik menurut Allah. Jangan salahkan takdir, jangan salahkan Allah. Pasti Allah punya rencana yang luar biasa pada urusan itu. Kemudian kata ulet kepada Nabi Musa, terus wahai Musa, itu Allah Subhanahu wa taala
wa yarzuqani. Tiap hari, tiap saat, tiap detik di mana aku di situ bisa makan. Kalau aku makannya sehari 5 kali, pasti nggak pernah telat. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan makan aku tuh di waktu yang tepat. Kadang-kadang kita punya program sama anak kita, makan sehari 3 kali. Pagi, siang, sore. Kadang-kadang suka lupa. Astagfirullah, udah mau sore, tadi anak gua belum makan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak pernah telat. Sehingga ulet yang ada dalam goa, dalam lapisan batu pun masih diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kata ulet tadi, wahai Nabi Allah Musa, wala yansani, dan dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nggak pernah lupa kepada saya. Ulet aja nggak dilupain, apalagi orang beriman, apalagi manusia. Kenapa kita harus lupa kepada Allah? Sampai-sampai kita menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kita menjadikan dunia sebagai maksud tujuan hidup kita. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai maksud tujuan hidupnya. Kita hidup di dunia tapi bukan untuk ibadah, tapi menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya dia. Farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cerai beraikan urusan dunianya. Gak pernah ada masalah, gak pernah bisa selesai. Allah hancurkan terus. Kenapa? Karena dia lupa kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai maksud tujuan hidupnya, maka Allah akan berikan kepadanya kesedihan dalam hidupnya. Sedih terus. Na'udzubillah. Tadi siang saya bicara sama orang. Sambil nunggu di cucian mobil, saya ngobrol. Dia tanya, Pak itu anaknya ya? Alhamdulillah anak saya udah 3. 2 laki-laki. Dia udah sekitar tua, 43 tahun saya tanya. Udah nikah apa? Saya bilang anaknya berapa? Oh saya belum punya anak. Kenapa? Wah nanti kalau saya nikah nanti anak saya bagaimana? Istri saya makan apa? Dia takut. Dia takut kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan rizki kepadanya. Orang itu kalau dalam hatinya hanya dunia, maka dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi Ustadz sampaikan tadi, Ustadz bacakan ayat, zuyyina linnasi hubbu syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah wal dhahabi wal khaylil musawwamati wal dhahabi wal fiddati. Terus wal khaylil musawwamati wal an'ami wal haras. Jadi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan di manusia ini ada banyak cobaan. Nanti cobaan dari wanita, cobaan dari harta. Kita sudah dapat istri, nanti ada lagi cobaannya. Istri udah cantik, kemudian harta juga dapat. Maka ada cobaan lagi dari anak kita, semuanya. Tapi siapa yang menjadikan cobaan-cobaan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan selesaikan semuanya. Allah akan selesaikan semuanya. Dan jangan pernah takut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menjadikan apa? Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan orang yang menjadikan hidupnya hanya untuk dunia, dia lupa ibadah. Padahal tugas manusia itu hanya satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku. Orang tuh kalau udah ibadah aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang memasrahkan hidupnya kepada aku, kata Allah, bertakwa dengan betul-betul takwa, enggak ada ingah-ingih tapi apa segala macam, enggak ada. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan rizki dari pintu mana saja yang Allah kehendaki. Dari pintu mana saja. Allah enggak pernah zalim kepada kita. Tapi kita yang zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita terus usaha dunia, lupa atas panggilan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum azan kita dalam azan, ajarkan kita betapa besarnya Allah. Maknanya azan itu kita harus paham sebagai orang beriman. Jangan sampai kita hidup selama 40 tahun, ada yang 60 tahun, tapi nggak tahu maknanya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa artinya? Maha besar. Maha besar dari semua arah. Allah besar di atas, besar di kanan, besar di kiri, besar di depan, besar di belakang, besar. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan dirinya walillahil akbar,
maka kita kecilkan semuanya. Kita sekarang mengaku bahwa Allah Maha Besar, tapi masih sibuk dengan pekerjaan kita. Sehingga Allahnya nomor sekian. Ya, Allahnya nomor 900. Kenapa kok nggak ditinggalkan? Nanti bagaimana dengan bos saya? Kenapa kok parkirannya masih dijaga? Ini kan hari Jumat. Waduh, nanti kalau ada yang hilang saya yang disalahin. Padahal itu betul. Itu betul. Tetapi ketika dia melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi salah. Sehingga Imam Ghazali mengatakan, banyak orang sekarang yang beranggap bahwa kerjanya halal. Saya mau tanya, mohon maaf sekali, orang ngojek itu halal nggak sih? Ngojek halal nggak? Jualan minyak wangi halal nggak? Kemudian jualan-jualannya halal nggak? Halal, bahkan itu sunnah. Tetapi ketika dalam perdagangannya dia lupa kepada Allah, maka kata Imam Ghazali itu adalah perkara yang haram. Sehingga tidak terasa kita ngasih makan sama anak kita dari harta yang haram. Anak kita nggak mau sholat, istri kita nggak taat. Oh ternyata apa? Kita bekerja lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk menjadikan yang halal itu bagaimana? Jangan sampai kita tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah besarkan 4 kali di awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita suruh bersaksi. Karena mungkin dalam 24 jam kita sudah kufur. Kata Imam Ghazali, kufur yang ditakutkan itu bukan kufur yang besar, tapi kufur yang kecil, yang kemarin saya sampaikan. Kufur yang kecil itu bagaimana? Takut kalau besok nggak bisa makan, itu kufur kecil tuh, itu yang takut. Kalau kufur yang besar, jelas menyekutukan Allah. Tapi kalau kufur yang kecil, mengaku beriman, mengaku Islam, tapi dia nggak percaya dengan Al-Quran. Dia nggak percaya dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengesahkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu adalah persaksian kita sebagai hamba. Siapa orang yang pernah mengucapkan kalimat tersebut, maka dia mati walaupun dia ahli maksiat. Wa in asya alfasanatin lam yus'al an zambi wahid, kata Nabi. Orang yang pernah mengucapkan kalimat iman sebentar saja, sesaat saja, maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Ada orang bermaksiat kepada Allah, tetapi dia beriman. Insya Allah dengan imannya Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ada orang maksiat kepada Allah, kemudian dia punya iman, dia mengakui Rasulullah sebagai nabinya, maka dia ada kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Tetapi kalau orang nggak punya iman, kalaupun dia berbuat kebaikan, apa kata Allah? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mantsura. Kebaikan dia seperti pasir yang ditaruh di atas telapak tangan kemudian ditiup oleh angin yang kencang. Nggak ada nilai di hadapan Allah. Kenapa? Karena nggak punya pondasi iman. Jangan sekali-kali kita mengatakan lebih baik dia yang kafir daripada dia yang muslim tapi korupsi. Nggak boleh kita begitu. Sejahat-jahatnya orang beriman, orang Islam, tetapi dia masih mengakui Allah sebagai Tuhannya, maka dia akan punya kesempatan masuk ke dalam surga. Sebaik-baiknya orang yang dia tidak beriman, tetap dia orang yang paling jahat di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak mau diduakan. Allah mengatakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah menjadi kafir orang yang mengatakan aku 1 dari 3 dan 3 dari 1. Sehingga banyak orang mengatakan ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan segala-galanya. Tuhan banyak sekali. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang sangat istimewa, yang dulu hampir pernah membunuh Rasulullah. Beliau, Allah, kuatkan Islam atas 2 Umar ya Allah. Terserah engkau mau pilih kemana ya Allah. Padahal bisa dikatakan Rasulullah jarang sekali ke Umar. Rasulullah lebih sering kepada datang ke rumahnya Abu Jahal. Karena yang paling dekat kerabat. Karena Sayyidina Abdul Muthalib rahmatullah alaih, ya radhiyallahu taala anhu, beliau punya istri 5. Sayyidina Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, punya istri 5. Pak Ustadz, kenapa beliau punya istri 5? Karena belum ada syariat 4. Belum ada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari istri pertama melahirkan Sayyid Abdullah.
Wallahu a'lam dari istri keberapa melahirkan Abu Jahal yang disebut dengan Umar bin Hisham. Masya Allah, itu doa Nabi langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu orang-orang kafir Quraisy musyawarah, siapa yang hari ini berani ngebunuh Rasulullah? Makin lama Muhammad makin bikin kacau di Mekah nih. Umar radhiyallahu ta'ala anhu angkat saya. Kemudian apa upahnya kalau saya bisa membunuh Muhammad? 2/3 kekayaan Mekah akan menjadi milik kamu. Siapa yang nggak kenal dengan Umar? Preman kota Mekah pada masa itu. Sehingga kalau orang duel dengan Sayyidina Umar semuanya kalah. Sayyidina Umar tuh hobinya tuh duel. Di pasar Uqas namanya. Beliau kalau datang ke pasar Uqas, ayo siapa yang berani lawan Umar? Nggak ada yang berani. Taruhannya 10 ekor unta. Bahkan pernah sampai 100 ekor unta. Nggak pernah kalah Sayyidina Umar. Di tengah perjalanan berjumpa dengan adiknya yang bernama Sayyidah Fatimah. Mau kemana? Mau membunuh Sayyidina Rasulullah SAW. Ketemu sahabat dulu. Kamu nih bunuh Rasulullah, adik kamu aja baru masuk Islam. Singkat cerita akhirnya beliau pun ke rumahnya adiknya yang waktu itu sedang membaca Al-Quran. Ini detik-detik dapat hidayah ini. Jadi hidayah itu bukan karena pandainya bicara. Hidayah itu memang milik Allah mutlak. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ini ayat turun ketika kapan? Ketika paman Rasulullah wafat. Nangis Rasulullah sampai nggak makan 3 hari. Ya Allah, berikan izin kepada aku untuk memberikan syafaat nanti kepada Abu Thalib yang hari-hari membantuku dalam berdakwah. Tetapi dia wafat dalam keadaan dia tidak beriman kepada engkau. Berikan izin ya Allah. Apa innahu amalun ghairu shalih? Enggak bisa wahai Muhammad. Karena hidayah itu mutlak milik saya. Kalau seandainya hidayah itu ada di pembicaraan yang baik, maka orang yang pertama kali dapat hidayah adalah Abu Jahal. Betul nggak? Hari-hari Rasulullah, Nabi datang ke tempatnya Abu Jahal sehari 70 kali. Sampai Abu Jahal bosen. Nah, ini Mas Ridho marah-marah di grup, jangan bosan-bosan Mas. Ya, terus begitu Mas. Biar pasti nanti ada yang dapat hidayah. Pasti. Rasulullah jarang datang kepada Umar bin Khattab. Akhirnya apa? Penasaran dengan ayat Al-Quran. Singkat cerita, Sayyidina Umar melihat ada tulisan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Gemetar. Kalau ini buatan Muhammad nggak mungkin. Karena ini kalimat-kalimat yang pandai, yang bagus sekali. Karena dulu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Mekah tuh pandai buat syair. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Qur'an. Nggak ada yang bisa membuat Al-Qur'an. Allah tantang, fa'tu bi suratim min misli. Datangkan kepada aku satu ayat aja yang bisa sama seperti Al-Qur'an, keindahan kosakatanya. Nggak ada. Ada dulu yang ingin membikin siapa namanya? Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku menjadi nabi. Dia bikin surat Al-Fil. Al-Fil, gajah, wamal fil, apa itu gajah? Mamas juga bisa kalau dia belajar bahasa Arab. Iya. Angfuhu tawil, punya belalai yang panjang, diketawain. Al-Quran itu tidak. Surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oh, kalau kita belajar bahasa Arab itu Masya Allah, indah sekali. Setiap perkalimat dalam Al-Quran. Bahkan satu huruf ba-nya saja dalam lafaz bismillah, saya punya kitab namanya Majmu'atul Funun. Itu menerangkan betapa indahnya huruf ba. Tebelnya segini nih. Ba-to. Ba-to dalam lafaz bismillah itu mana lafaz bismillah? Ini dalam lafaz bismillah gini nih. Nih. Ini tebelnya itu kayak muntahaf hadis tuh Mas. Itu ba-to. Ba doang. Ya. Bahkan ba di sini punya 17 makna. Dalam satu ayat. Dalam ayat tentang apa? Tentang berwudu. Belum ayat-ayat yang lain. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran tidak pernah bisa dirubah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dijaga oleh Allah. Kemudian
Sayyidina Umar ke tempatnya Rasulullah. Singkat cerita, apa? Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam saat itu. Langsung saat itu nggak panjang lebar. Dia keliling kota Mekah, sekarang Umar sudah masuk Islam. Siapa yang berani mengganggu Rasulullah? Hadapan dengan Umar. Orang-orang kafir mengatakan, kacau. Ciut, angel, wes. Preman Mekah sudah masuk Islam. Udah mulai ciut tuh. Ketika Abu Bakar masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar juga mengumumkan keislamannya di kota Mekah, langsung dipukulin habis-habisan sampai hampir wafat. Tetapi ketika Umar keliling kota Mekah, bahkan dalam riwayat dikatakan pertama kali Umar masuk Islam, di samping Ka'bah tuh ada beberapa berhala, langsung dipecahkan. Semuanya ngelongo aja ngelihat Sayyidina Umar memecahkan berhala. Jadi hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita tuh hanya apa? Menyampaikan. Tugas kita tuh hanya menyampaikan. Rasulullah datang ke Abu Jahal dan Rasulullah jarang sekali datang kepada Ikrimah. Ikrimah binti Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Sampai Ikrimah mengatakan, pokoknya Ikrimah tidak akan pernah masuk Islam. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya dia lari sampai meninggalkan kota Mekah. Ternyata ke tempat yang dia lari di situ, dia singgah di situ, orang-orang semua sudah Islam. Dan dia mengatakan, sekarang saya mengatakan bahwa Ikrimah telah masuk Islam. Dia kembali lagi ke rumahnya. Sehingga orang-orang mengatakan, nah Ikrimah, kamu kan sudah berjanji demi Lata dan Uzza. Katanya kamu nggak masuk Islam. Iya, saya nggak masuk Islam, tapi Islam masuk dalam hati saya. Saya nggak masuk Islam, tapi Islam yang masuk ke dalam hati. Kembali lagi kepada hidayah. Persaksian kita di hadapan Allah. Hidayah yang paling mahal adalah iman. Iman itu apa? Keyakinan yang betul kepada Allah. Tidak menduakan Allah dengan perkara apapun. Dan Rasulullah bertanya kepada Umar, bagaimana perasaan kamu ketika kamu pulang bekerja atau pulang dari berperang, melihat istrimu sedang bermesraan dengan laki-laki lain? Maka Umar tidak sadarkan diri. Refleks beliau angkat senjatanya, pedangnya, akan aku tebas leher keduanya ya Rasulullah. Karena dia sudah berzina. Sayyidina Rasulullah tersenyum. Umar, Allah tidak masuk ke dalam hati yang dalam hatinya ada selain Allah. Allah tidak masuk ke dalam hati yang dalam hati seorang hamba ada selain Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak sadar kalau selama ini kita hidup menduakan Allah. Yakin dengan pekerjaan mendatangkan kebahagiaan. Yakin dengan pangkatan jabatan mendatangkan kebahagiaan. Itu salah. Bahagia Allah letakkan pada agama. Nabi melanjutkan hadisnya, wa man kanatil akhirah hammahu. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai maksud tujuan hidupnya. Jadi, dalam hidup itu ada dua unsur. Ada keperluan hidup, ada maksud tujuan hidup. Ini jangan salah paham nih. Ini kata Maulana Lutfi Al-Banjari rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Allah yarham. Dalam hidup itu ada dua unsur. Yang pertama, keperluan hidup. Yang kedua, maksud tujuan hidup. Maksud tujuan hidup bagaimana kita jadikan dunia sebagai ladang untuk berjumpa dengan Allah. Keperluannya apa? Ya kehidupan kita sehari-hari. Orang sekarang nih banyak terbalik semuanya. Dia menyempurnakan keperluan hidup sehingga tujuan hidupnya dia lupakan. Dia sempurnakan dia punya motor bagus. Dia sempurnakan punya rumah yang mewah. Keperluannya. Tetapi tujuan hidupnya dia lupa. Padahal kata para ulama, ad-dunya mazra'atul akhirat, dunia adalah ladang untuk kita di akhirat. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia itu sebentar. Dunia itu sebentar. Maka jadikan untuk taat. Yang sebentar ini jangan kita jadikan untuk masuk tujuan hidup, jangan. Nabi mengatakan, bukan Nabi, Sayyidina Ali mengatakan, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu sekarang hidup di dunia kayak tidur. Lupa tujuan hidupnya. Kalau udah mati baru ingat.
Oh iya ya. Ternyata kalimat subhanallah yang saya ucapkan tuh bernilai besar di hadapan Allah. Masya Allah. Ngaji yang sekarang kita buat ini, itu besar di hadapan Allah. Semuanya akan sadar kalau sudah mati. Kalau masih hidup kayak gini lupa. Kayak orang ngigo. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Orang tuh hidup di dunia tuh pada tidur semuanya. Lupa maksud tujuan hidup. Sehingga dia menyempurnakan keperluan. Perlunya ya udahlah. Orang tuh dikatakan kaya oleh Rasulullah SAW ketika dia menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau dia memaksakan kehendak, sehingga dia sampai pinjam sana, pinjam sini, untuk menyempurnakan keperluan, maka orang yang seperti ini tidak akan pernah puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dia miskin terus. Mau kita dikatakan miskin oleh Rasulullah SAW? Nabi mengatakan, laisal ghina an kasratil arad. Hai umatku, kaya itu bukan dari banyaknya harta. Kaya itu bukan dari kita punya pangkat, jabatan, istri cantik, anak semuanya sekolah tinggi-tinggi, bukan. Bukan dari keperluan-keperluan kita Allah tunaikan, bukan. Walakinnal ghina ghinan nafas. Akan tetapi kaya itu hati, kata Rasulullah. Ini hadis Bukhari. Kaya itu ketika hati kamu menerima semuanya. Itu kaya. Menerima semuanya, cuman ini susah. Memang dunia tuh tempatnya ujian, cobaan. Tapi siapa yang menjadikan di dunia untuk tujuan hidupnya dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang yang sukses. Orang yang sukses. Sehingga Nabi mengatakan, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Orang yang menjadikan dunia sebagai maksud tujuan hidupnya, akhirat sebagai maksud tujuan hidupnya, maka Allah akan lapangkan hatinya. Sehingga apa-apa gampang. Tenang. Contohnya siapa? Contohnya para sahabat. Karena sudah pol-polan, beliau jadikan dunia sebagai akhirat sebagai tujuannya, sehingga semuanya datang. Bahkan Nabi mengatakan, wa atat dunya wa huwa raghimatun. Dunia datang dalam keadaan hina. Orang yang menjadikan akhirat sebagai maksud tujuan hidupnya, maka dunia akan datang dalam keadaan hina. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Ini yang berbicara adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya kita lihat deh, orang-orang soleh, santai hidupnya, mobil mewah, pesantren besar, setiap hari bisa ngasih makan gratis kepada ribuan jamaah yang datang. Ini saya cerita nih, Temboro tuh setiap 15 Syawal itu ada pertemuan wali santri. Sekarang Temboro tuh sekitar 34.000 santrinya. Ya, 34.000 yang netap di Temboro. Dulu sebelum ada Covid, sebelum ada Corona, sebelum ada itu semuanya, maka setiap satu santri dia akan bawa keluarganya kalau 15 Syawal. Dan itu semua makan tamu ditanggung oleh pondok. Kalau kita pikir dari mana duitnya kiai? Ya enggak dari mana-mana. Wa atat dunya wa huwa raghimatun, kata Nabi. Dunia akan datang kepadanya ngemis. Ngemis dunia tuh. Datang kiriman, kiai tolak. Saya nggak butuh. Saya butuh doanya aja. Ini betul nih cerita orang-orang kenapa? Karena dia sudah menjadikan Allah sebagai tujuan hidup. Tetapi orang yang tidak menjadikan Allah sebagai tujuan hidup, Allahu Akbar, lupa bersyukur dia. Dikasih 100.000, dia pengen 200.000. Dikasih mobil satu, dia pengen mobil kedua. Dan nggak ada syukur. Sehingga orang yang seperti ini apa? Dalam tadi surat yang dibacakan oleh Ustadz, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, maka yang pantas buatnya adalah siksa neraka. Kalau kita nggak syukur, ayah nih Allah cuman kasih saya hari ini 500.000, nggak syukur, maka nama kita sudah tercatat dalam jahanam. Kenapa nggak syukur? Syukur tuh gampang diucapkan, tapi sulit dipraktekkan itu. Syukur sama sabar. Tapi ketika ada orang bisa mempraktekkan dua ini, maka balasannya apa? Adalah surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka maksud tujuan hidup kita, bagaimana kita jadikan dunia ini sebagai ladang untuk berjumpa dengan Allah. Paling lama kita di dunia ini 60 tahun, 70 tahun aja. Ada di sini yang 100 tahun yang lalu masih hidup? Di sini? Belum, nggak ada. 100 tahun akan datang apa kita masih yakin hidup? Hah? Wa ma tadri nafsum madza taksibu goda, kata Allah. Nggak usah panjang mikir, kata Allah. Besok juga kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi sama kita. Berapa banyak orang yang hari ini mati, mereka menganggap bahwasanya besok mereka masih hidup. Nanti ulang tahun gue datang ya, tanggal 11 Desember, ternyata mati sekarang. Nggak ada yang tahu. Maka sifat yang sementara ini kita jadikan sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah hidup kita untuk mendatangkan kecintaan Allah. Biar apa? Biar nanti dunia akan datang kepada kita dalam keadaan hina. Ada seorang sahabat Nabi. Saya lupa namanya. Diceritakan dalam Hayatus Sahabah. Dia beli tanah. Beli tanah ke si A. Saya misalnya beli tanah. Mas Rindo, aku beli tanah jenengan ya. Ya udah. Pas lagi digali, tiba-tiba ada satu kotak emas. Maka saya nih bilang sama Mas Rido, ini emasnya jenengan. Loh bukan, saya nggak pernah nyebut emas. Loh, saya dapat emas ini ada di tanah jenengan. Loh kan kata Mas Rido, saya kan udah jual ke ustadz tanahnya. Ya udah itu milik jenengan. Enggak, ini bukan milik saya. Tuh orang tuh kalau udah akhirat jadi tujuannya tuh dunia tuh begitu. Datang. Kemudian ini ribut nih saya sama Mas Rido nih. Akhirnya datang nih Bang Andi. Ini ada apaan sih? Ini loh saya ceritakan Bang Andi. Saya beli tanah di Mas Rido. Saya kan hanya beli tanahnya saja. Ya kan? Tapi ketika saya pengen nanam cabai, pengen nanam singkong. Pas digali itu ada emas. Ya itu kan miliknya Mas Rido. Oh bingung juga nih Bang Andi. Akhirnya kita dua sepakat nih. Saya sama Mas Rido sepakat. Udah gimana kalau ini emas buat Mas Andi aja. Oh enggak. Enggak mau saya. Subhat katanya. Dunia tuh Nabi mengatakan ad-dunya halaluha hisab wa haramuha iqab. Dunia tuh yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Dunia tuh pusing kan hidup di dunia. Nah, jangan pusing-pusing Mas. Terpusing ini. Dunia tuh halalnya dihisab. Makanya kata Nabi, orang yang paling lama hisabnya adalah orang-orang kaya yang tidak menyedekahkan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang kaya-kaya harus bersedekah. Harus bantu yang di bawah biar nggak dihisab. Karena harta yang sesungguhnya adalah harta yang dikeluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kita infakkan. Kita sedekah itu harta sesungguhnya. Maka sedekah yang terbaik. Kemudian ya udah kita bawa ke Qodi. Nah, Qodinya ini Bang Faki Azam. Qodinya juga orang soleh, namanya sahabat. Cerita nih tiga, saya, Mas Rido, Bang Andi. Datang, nih kamu kan sebagai hakim. Ini ada permasalahan yang rumit nih. Itu dunia tuh Mas. Dunia tuh datang, Masya Allah. Dilempar sini, dilempar sana. Akhirnya semua sahabat nggak ada yang mau. Nah Alhamdulillah, udah sekarang buat hakim aja. Kalau sekarang mungkin, kalau kita jadi Qodi, udah aman-aman buat saya aja lah. Ribet-ribet amat. Ya kan? Udah daripada lu semua nggak mau. Orang gitu sekarang. Kalau sekarang juga mungkin kita apa? Yang punya tanah, oh itu punya saya. Ribut kan? Atau enggak yang beri tanahnya? Gak usah dikasih tahu, ini udah milik kita. Gitu kan? Kalau sahabat enggak. Itulah sahabat kenapa harus jadi contoh buat kita tuh, sahabat tuh luar biasa. Datang kata Qodinya, kata Pak Hakimnya, kata jaksanya. Udah gini aja. Mas Ridho punya anak nggak? Punya laki-laki. Ustadz, punya perempuan, ya udah nikahkan. Biar itu anak, itu harta jadi milik anak kamu. Selesai. Itu dunia dalam keadaan hina. Ketika Sayyidina Umar menaklukkan Rustum, menaklukkan Persia Romawi, maka dunia datang. Sehingga di Madinah pada waktu itu emas itu dari bola. Bola itu dari emas. Ditendang sini, tendang sana. Dan Umar menangis. Kita udah menaklukkan Romawi. Umar menangis. Sayyidina Umar menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis? Kalau seandainya perkara dunia ini baik, maka akan didatangkan oleh Allah kepada Rasulullah. Karena dunia yang kita dapat ini nggak baik, sehingga dunia ini nggak dikasih oleh Rasulullah. Mikirnya langsung Rasulullah.
Maka kalau kita mendapatkan sesuatu, kita harus bersyukur. Dan kita harus sabar juga. Bisa jadi itu adalah istidraj. Apa tuh istidraj? Istidraj itu yang sifatnya nikmat padahal azab. Orang-orang yang diberikan harta tetapi dia makin lupa kepada Allah, maka itu namanya istidraj. Hati-hati. Jangan sampai kita iri. Wah, mereka nggak ngaji. Mereka udah dikasih rizki oleh Allah, tapi makin jauh dari Allah. Nggak usah iri. Iri sama orang yang bisa taat. Walaupun kayaknya kehidupannya biasa-biasa aja, iri. Dia bisa tahajud, masa gua enggak? Maka kita harus apa? Harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai kita berlomba-lomba dalam hal dunia. Gak bisa kalau dalam hal dunia. Kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya Nabi mengatakan, kalau kalian melihat orang, melihat dunia, maka lihat kepada orang yang di bawah kalian. Tapi kalau kalian melihat akhirat, maka lihat orang di atas kalian. Kadang-kadang kita sekarang terbalik. Melihat dunia kita ke atas. Sial, dia beli Harley baru, gua enggak. Dia beli mobil baru, gua enggak bisa. Sibuk akhirnya dia menyempurnakan keperluan hidupnya. Lupa maksud tujuan hidup. Nah, itu salah. Tapi kita harus melihat, kalau urusan akhirat kita harus lihat orang yang di atas kita. Wah, Mas Rido sekarang sedekahnya udah rajin, tahajudnya nggak telat, sab awalnya rajin lagi. Bahkan sampai mau dibeli tuh sab awal. Iya, udah Mas nih, tak bayarin 20.000. Yang penting ganti sabnya. Iyalah, 20.000 mah nggak ada artinya sama sab awal. Nabi bilang, barang siapa yang sholat di belakang imam sebelah kanan, maka diampuni dosanya. Sebelah kanan. Kalau sebelah kiri mendapatkan rahmat. Ini lucu sahabatnya. Sahabat tuh suka berebut sama amal. Nabi bilang begini, siapa yang mengisi saf sebelah kanan, maka akan mendapatkan ampunan sikut-sikutan. Sehingga saf kirinya Rasulullah kosong. Nabi, waduh, kata Nabi, ya udah, kanan ampunan, kiri rahmat. Sehingga Nabi mengatakan dalam hadis sahih, lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la tauhuma walau habwan. Kalau seumpama teman-teman di sini tahu betapa besar pahala sholat isya berjamaah. Apa? Sholat isya. Nabi bilang nih dalam hadis Bukhari nih, lau ya'lamuna ma fil atamati. Kalau teman-teman ngaji lo tahu betapa besar sholat isya berjamaah, wasubhi, dan sholat subuh berjamaah, la tauhuma walau habwan, maka mereka akan mendatangi masjid mereka dalam keadaan merangkak. Sekarang udah dikasih tahu sama Nabi, awas besok nggak sholat berjamaah subuh. Berarti ngajinya cuma ngaji denger doang ini, nggak masuk ke dalam hati. Jadi jangan sampai kita tertinggal sholat subuh, besar pahalanya. Kenapa belum ditampakkan oleh Allah? Nggak cukup Mas. Saking besarnya pahala sholat subuh berjamaah itu, kalau langsung dikasih sama Allah, dari Allah untuk Mas Ridho, maka buat Pak Iwan nggak dapet nanti. Susah naruhnya. Susah naruhnya. Makanya Allah simpan dulu. Biarin nyantai aja dulu. Nanti terasanya kalau sudah meninggal dunia. Oh iya, ternyata sholat subuh berjamaah itu luar biasa ya. Jangan sholat subuhnya, qobliyahnya. Hadis riwayat Imam Muslim, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik coba. Bukan sama dengan. Di dunia dulu pernah ada cerita kerajaan Nabi Sulaiman. Orang yang bisa mengerjakan qobliyah subuh, maka dia lebih baik mendapatkan kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi kita harus yakin dengan amal. Karena ini yang berbicara adalah Rasulullah SAW. Itu sebelum subuhnya. Bagaimana kalau sholat subuhnya? Tambah lagi kata Nabi, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, hari itu dia ditanggung oleh Allah. Kalau ada yang berani ngurusin urusan dia, bikin dia susah, maka dia sama saja lawan Allah Subhanahu wa taala. Sama saja dia hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sholat subuhnya.
Tambah lagi kalau dia zikir. Hatta tatlu asyamsa wa jalasa, dan dia duduk. Wa dzakarallaha, dan dia zikir. Bebas apa aja bentuk zikirnya. Nah kalau bisa baca Yasin. Apa pahalanya baca Yasin tuh? Keutamaannya. Barang siapa yang membaca Yasin setelah sholat subuh, Allah akan cukupkan hari itu hidupnya. Kenapa sekarang kita kurang dulu? Karena pagi-pagi nggak baca ya Yasin. Yasin itu Masya Allah, qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Kalau kita baca Yasin, maka kita sama saja membaca semua Al-Quran. Karena itu jantung pusat. Kemudian dia zikir. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Sampai waktu isyraq. Apa kata Nabi? Siapa orang yang sholat subuh dengan berjamaah. Salatnya berjamaah, kalau nggak jamaah nggak bisa. Kecuali perempuan. Kemudian dia duduk sampai isyraq, sampai matahari terbit. Rasulullah mengatakan falahu tammatan, tammatan, tammatan. Baginya Allah kasih pahala haji umroh mabrur, mabrur, mabrur. Rasulullah pernah bersabda, apa balasan buat orang yang mendapatkan haji mabrur? Falahul jannah, wajib baginya surga. Jadi kalau kita bisa sholat subuh dengan berjamaah, kemudian kita zikir, usaha zikir sampai isyraq, maka kita akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Itu kalau sholatnya dua. Kalau sholatnya 4, au arba'a raka'atin. Kalau sholatnya 4, lam tamassahu jildahun nar, maka semua yang ada di tubuhnya haram disentuh oleh api neraka. Siapa yang percaya hadis ini? Angkat tangannya. Besok amal. Awas kalau nggak amal. Jangan cuma angkat tangan. Besok amal. Ya. Allah mengatakan fabasyir ibad. Berikan kabar gembira kepada hamba. Alladzina yastami'unal qaula. Yang mereka mendengarkan kebaikan. Kita kan sudah mendengarkan kebaikan nih. Berarti sudah dapat kabar gembira. Tapi kata Allah nggak cukup cuma mendengarkan. Fayattabi'una ahsanahu, dan dia mengamalkan apa yang telah didengar. Baru dapat kabar gembira. Kalau cuma dengar toh nggak ada amal, nggak dapat kabar gembira. Berarti siapa yang pengen besok pengen dapat haji umroh? Semuanya ya. Awas. Yang tahu Allah bukan saya. Ya, terserah bapak-bapak jamaah semua di sini. Terserah ibu-ibu. Ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu bangun subuh, kemudian zikir, sholat subuh, zikir, jangan pergi-pergi, nggak ada main handphone. Ini subhanallah, subhanallah. Tapi lihat Instagram, lihat sepatu yang bagus mana ini, lihat tas yang bagus mana ini. Ah itu gugur tuh, nggak dapat tuh. Kalau isyraq selesai, sholat 2 rakaat atau 4 baru dapat tuh. Kemudian tunggu suaminya sampai udah cantik. Pas suaminya datang, assalamualaikum, salam, cium, pelukan. Wah, itu dunia milik berdua tidak tuh? Insyaallah ya. Jadi kita harus menjadikan hidup kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi, kalau kita jauh dari Allah, maka kita akan susah. Setelah itu kita ada persaksian kemana? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya bagaimana? Tidak ada jalan yang wajib diikuti kecuali jalannya Rasulullah. Apapun bentuk kebaikannya, kalau enggak disandarkan kepada Nabi, maka itu tersesat. Udah. Apapun bentuk kebaikannya, kalau enggak disandarkan kepada para ulama tersesat. Maka maksudnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita harus meyakini bahwasanya jalan kehidupan kita harus mengikuti cara Nabi. Bagaimana Nabi 24 jam bersama istrinya? Kita beli tuh Al-Azkar tuh. Kan ada terjemahannya sekarang tuh. Al-Azkar An-Nawawi. Itu di situ diceritakan oleh Imam Nawawi 24 jam hidup Rasulullah. Nabi keluar rumah bagaimana? Nabi bersama anak dan cucunya seperti apa? Nabi tidur bagaimana? Semua diajarkan dalam Al-Azkar. Maka kalau kita hidup dengan cara Rasulullah, pasti, bukan insya Allah, pasti adalah kebaikan.
Jangan pernah takut kalau kita hidup dengan cara Nabi. Jangan pernah takut. Karena semua mengikuti Rasulullah pasti kebaikan. Dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat itu rela mengorbankan semuanya demi cinta Rasul kepada Rasulullah. Ada seorang wanita dalam perang Uhud. Ini sering kayaknya saya sampaikan di sini. Anaknya wafat, suaminya wafat, semuanya wafat. Sehingga beliau mengatakan, gak apa-apa semuanya wafat. Yang penting hari ini pokoknya saya harus bisa melihat Nabi. Itu loh kecintaan wanita kepada para sahabat. Sampai-sampai si wanita tadi buat syair. Kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah lahainatun. Biarkan semuanya wafat, yang penting aku hari ini masih berjumpa dengan Rasulullah. Kalau kita bagaimana? Kalau kita cintanya tipu-tipu. Cintanya hanya di mulut, cinta kepada Nabi. Tapi sholat berjamaah buat laki-laki masih malas. Padahal sunnah tertinggi setelah jihad adalah sholat berjamaah. Nabi ditanya, ayyul a'mali afdal indallah. Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Apa kata Nabi? As-sholatu fi awwali waktiha. Sholat tepat waktu dan berjamaah. Orang tuh kalau berjamaah, dalam berjamaahnya aja udah dapat ampunan. Kalau sholatnya jahar, maka imam mengatakan, wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Kata Nabi apa? Fa idza qala al imamu, kalau imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim faqulu amin. Allah berfirman, ghafarallahu lahum ma taqaddama min dzambih. Maka Allah akan mengampuni dosa orang yang berjamaah setahun yang lalu. Kalau kita sholatnya jahar, maghrib kita punya 2 yang jahar. Berarti udah 2 tahun. 2 tahun ke belakang. Isya ada 4 tahun ke belakang. Subuh ada 6 tahun ke belakang. Kalau dalam 1 bulan kita nggak tertinggal berjamaah, maka kita nggak punya dosa. Mati hari itu surga langsung. Mati langsung surga. Itu kalau berjamaah. Belum dihitung, kata Sayyidina Abbas sebagai ulamanya sahabat, dihitung orang yang ada di situ. Kalau yang ada di situ berjamaahnya 30 orang, maka 27 derajat dikali 30. Sayyidina Abbas mengatakan 1 derajat dengan derajat berikutnya jaraknya antara langit dan bumi. Kira-kira berjamaah rugi nggak sih? Nggak rugi. Yang rugi itu orang yang sholat sendiri. Tapi masih mending sholat lah daripada nggak sholat. Cuman ada komentar ulama, tidak ada Nabi sholat berjamaah dengan istri di rumah, sholat fardu, nggak ada. Jadi Nabi sholat berjamaah dengan istrinya tuh adalah sholat sunnah. Kalau sholat berjamaah tidak. Tapi kalau dengan alasan istri saya belum bisa sholat, saya mau mengajarkan gerakan-gerakan sholat, baca sholat, boleh nggak? Boleh. Maka ditafsir oleh para ulama. Tapi kalau istri sudah sempurna sholatnya, anak sudah sempurna sholatnya, kita sengaja, nah nggak ada tuh. Kalau Nabi sholat berjamaah dengan istri-istrinya beliau, ketika kapan? Ketika sholat sunnah. Bahkan saking pentingnya berjamaah, menjelang Rasulullah wafat itu, dalam hadis Bukhari dikatakan, Nabi mengatakan, asollan nas, apakah kalian sudah mengerjakan sholat? Itu Nabi dipapa tuh, dalam keadaan susah. Nabi panggil Ali bin Abi Thalib, ya Ali ta'al. Karena memang Nabawi dengan Raudhah itu kan dekat. Jadi Raudhah itu dulu tempat Rasulullah istirahat bersama Sayyidah Aisyah. Kemudian Rasulullah lihat dari jendela. Itu Jibril udah datang tuh. Malaikat Israel juga udah datang di situ. Udah tinggal nunggu izin mau cabut nyawa. Kalau kita sama Israel mah musuhan kita. Makanya Israel datang ke kita tuh ganas. Kalau Rasulullah enggak. Tadi dulu kata Rasulullah, saya pengen lihat sahabat-sahabat saya katanya. Nabi sampai sedemikian mementingkan sholat berjamaah. Sehingga Sayyidina Ali meneteskan air mata. Kemudian kata Rasulullah, u'tuni, datangkan kepada aku do'u lima'an fil mikhdab. Coba ambilkan air biar aku sehat lagi.
Ini udah payah Rasulullah nih. Udah payah. Orang malaikat Israil udah ada di situ. Apa kata Nabi? Asollan nas. Apakah kalian sudah mengerjakan sholat? Para sahabat serentak. Qalu bal hum yang tadirunak. Belum ya Rasulullah. Tapi saya udah gak kuat ini kata Rasulullah. Coba panggil Abu Bakar katanya. Abu Bakar suruh imam sholat. Itu subuh. Dan Rasulullah itu wafat subuh. Rasulullah itu wafat waktu Isra. Masya Allah. Rasulullah wafat waktu Isra. Maka ketika Rasulullah wafat itu ada suara dari langit. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan semua makhluk semuanya mendengar itu. Pas Rasulullah wafat itu. Masya Allah. Fi rafiqil a'la. Summa rutbatin fi rutbatin. Semuanya menangis. Tapi di akhir Rasulullah SAW, sebelum beliau wafat, beliau mengatakan, sholat. Jangan tinggalkan sholat. Karena sholat adalah perkara paling penting. Kemudian jangan tinggalkan berjamaah. Tapi sepakat para ulama, berjamaah tetap hukumnya sunnah. Ya, sunnahnya muakkadah. Sunnah muakkadah apa sih? Sunnah yang nggak pernah ditinggalkan Nabi. Sunnah yang hampir mendekati kepada perkara wajib. Sehingga perkara sunnah paling besar setelah jihad adalah sholat berjamaah. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk sholat berjamaah, di situ Allah ambil Rasulullah SAW. Maka yang pertama kali melihat Rasulullah sudah tidak ada adalah Sayyidina Ali. Wah, semuanya semaput, kalang kabut. Sehingga Umar mengangkat senjatanya. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, akan saya tebas lehernya. Dia keliling kota Madinah. Rasulullah nggak wafat. Rasulullah pergi ke hadapan Allah sebagaimana Musa pergi ke hadapan Allah. Ada orang yang Sayyidina Ali pingsan. Sayyidina Utsman nggak bisa berkata apa-apa. Semua sahabat menangis. Sehingga Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada di hadapan jasadnya Nabi, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau izinkan menyenangkan hati engkau, kota Madinah banjir dengan tangisan air mata, maka aku akan perintahkan seluruh orang untuk datang ke Madinah dan menangis. Agar Madinah banjir dengan air mata. Tapi Nabi nggak inginkan itu. Nabi inginkan bagaimana kita mengamalkan semua sunnahnya Rasulullah SAW. Dikala semua para sahabat dalam keadaan semaput, nggak bisa berkata apa-apa. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum." Tidaklah Rasulullah sebagai manusia biasa yang beliau pun akan wafat dan dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu semua sahabat kembali sadar. Jadi yang menyadarkan para sahabat ketika Nabi wafat siapa? Adalah Sayyidina Abu Bakar. Dan pesan Nabi 3. Pertama, as-sholat. Ya, jaga sholat 5 waktu. Yang kedua, an-nisa. Jaga istri kita. Jaga keturunan kita yang perempuan. Jangan sampai kita membiarkan istri kita, keturunan kita yang perempuan keluar tanpa izin kita. Apalagi keluar rumah tidak menutup auratnya, nauzubillah. Itu pesan Nabi. Kemudian yang ketiga, wama malakat aimanukum. Dan ini pantas buat orang-orang ada di sini. Jangan sampai budak-budak kalian atau hamba sahaya kalian tidak kalian gaji sampai-sampai keringatnya kering. Siapa orang yang punya hamba sahaya kemudian masa jatahnya diberikan uang tetapi dia nggak kasih, maka tempatnya neraka jahanam. Hati-hati. Kita kan sekarang sebagai owner, kita punya anak buah, kita punya supir, maka waktu yang tepat harus kita berikan. Misalnya kita punya supir tanggal 5, ya kita tanggal 5. Nah, kemudian kalau kita berikannya tanggal 10, jangan sampai dilewat dari tanggal itu. Kenapa? Karena itu Nabi nggak suka. Orang yang tidak mementingkan muamalah kepada bawahannya. Jangan sampai mentang-mentang kita sebagai bos, akhirnya kita bisa semena-mena kepada dia. Padahal dia pun adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah kita mengetahui Allah Tuhan kita maha besar, bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, baru hayya alas, yuk sholat.
Setelah sholat apa? Hayya 'alal falah. Setelah sholat pasti menang. Orang yang setelah sholat pasti akan menang. Kalau orang yang nggak sholat dia nggak akan menang. Kemudian Allah juga mengakhirkan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar kita nggak lupa. Kita besarkan lagi Allah. La ilaha illallah. Itu maknanya azan itu besar. Sehingga kata Nabi, barang siapa yang ketika azan berkumandang, dia mengikuti apa yang dilantunkan oleh muazin, wajabat lahu syafaati. Maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Dengar azan. Makanya kita kalau waktu azan tuh usahakan banget jangan apa? Jangan sampai bicara. Bahkan kalau di Temboro itu kalau azan orang yang ngaji diam. Yang ngaji diam. Mau kita azan masih ngobrol. Nggak mau memuliakan azan. Bahkan sekarang ada yang menghinakan azan. Wes angel. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya. Kalau enggak ya Allah hancurkanlah. Iya, nggak apa-apa seperti itu. Mendoakan orang keburukan selagi dia menghinakan agama. Dan ini juga sunnah Nabi. Rasulullah dulu pernah dibohongin. Ya Rasulullah, kirimkan kepada kami penghafal Quran. Sama Nabi dikirim 70 orang sahabat penghafal Quran. Ternyata Nabi dibohongin. Akhirnya Nabi selama dalam sholatnya kunut nazilah. Hancurkan dia, binasakan dia ya Allah. Tapi ketika Nabi diludahin, Nabi dicaci maki, Nabi diusir, Nabi masih alhamdulillah. Tapi kalau udah urusan agama yang berkaitan dengan agama, maka kita harus bela. Allah wajib dibela nggak? Ya wajib. Allah nggak perlu dibela katanya. Ada beberapa ustadz. Karena Allah sudah bisa semuanya. Maknanya bukan begitu. Kita ada greget sama orang yang menghinakan agama. Kan Allah mengatakan in tangsurullah yang surukum. Siapa yang tolong Allah, maka Allah tolong dia. Tapi kalau ketika ada agama kita main-main, udah biarin aja itu mau urusan, biarin mereka aja. Udahlah kita yang penting bisa makan, nggak boleh begitu. Maka sifat-sifat munafik masuk dalam dirinya. Nauzubillah. Semoga Allah terima kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita betul-betul orang yang tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dalam hati kita ada selain Allah. Insyaallah ya. Kita mau muhasabah diri kita. Mati lampu gimana? Sebelum kita mulai Mas, kita istighosah bentar lah ya. Biar ada berkahnya dari istighosah. Nanti kalau seandainya ada musik, enggak? Ada cuman mati lampu aja. Mati lampu aja. Jadi istighosah ini penting. Apalagi yang kita ucapkan nanti ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Perhatikan, Nabi mengatakan ketika kita mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala kita sama saja mengucapkan seluruh asma Allah. Kalau kita hanya mengucapkan ya Rahman, kita hanya panggil Allah dengan satu panggilan. Kalau kita mengucapkan ya Rahim, kita panggil Allah dengan satu panggilan saja. Tetapi kalau kita mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, maka laqad wasabtu bi jami'il kalam fi sifatillah, kata Nabi. Berarti kita sama saja memanggil asma Allah dengan semua panggilan asma Allah. Insyaallah ya. Jadi hadirkan Allah dalam hati kita. Kita dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, dipandang oleh Allah. Maka kita hamba yang selalu maksiat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati khususan fi hadzal bait Mas Ridho Nurul Adityawan wa ila hadrati khususan fi hadzal makan majlis ngaji plok ghafarallahu lana dzunubana wa satara uyubana wa jannata maswana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله 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 لي وللمؤمنين والمؤمنات يا حي يا قيوم 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 يا الله 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 Ya Allah, 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 Ya hadirkan Allah dalam hati, hadirkan Allah dalam hati. Ya Allah, 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 Ya Allah.
masukkan Allah dalam hati, masukkan Allah dalam hati, masukkan Allah dalam hati. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mari kita muhasabah diri kita, ya Allah. Kami hidup di dunia ini, ya Allah. Dari mulai kami balik, ya Allah, berapa banyak maksiat yang kami telah kerjakan untuk Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah menjadikan kami sebagai manusia, ya Allah. Manusia yang penuh dengan kenikmatan, ya Allah. Tapi kami lalai kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, nikmat semua Engkau yang berikan kepada kami. Kami kufur atas nikmat itu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Kemudian Engkau berikan nikmat terbesar setelah iman, ya Allah. Kau jadikan kami orang beriman. Kau jadikan kami sebagai umatnya Rasulullah SAW. Rasulullah begitu mencintai kami, ya Allah. Tetapi kami tidak cinta kepada beliau. Cinta kami dusta, ya Allah. Begitu sayang Rasulullah kepada kami, ketika beliau dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, ketika manusia dalam keadaan susah, para anbiya telah menempati singgasananya yang mulia. Nabi Ibrahim Khalilullah telah menempati singgasananya. Nabi Musa Kalimullah telah menempati singgasananya. Nabi Isa Ruhullah telah menempati singgasananya. Nabi Adam Abul Anbiya Abul Bashar telah menempati singgasananya. Tetapi singgasana yang mulia, singgasana yang terbuat dari mutiara, belum ditempati oleh Rasulullah, belum ditempati oleh yang punya. Sehingga Allah mengatakan kepada Rasulullah, "Wa ma turidu an asna'aka bi ummatika ya Rasulullah." Wahai Muhammad, kenapa engkau tidak duduk di atas singgasana engkau? Padahal hari ini tidak ada lagi kewajiban untuk memberikan tanggung jawab, memikirkan umat. Tetapi Rasulullah sayang kepada kita. Beliau mengatakan di hadapan Allah sambil bersujud, "Ummati, ummati, ummati." Betapa besar cinta Rasulullah kepada kami. Tetapi kami lupa kepada beliau, sehingga kami jauh mengamalkan sunnah beliau. Beliau mengatakan di hadapan Allah, "Ummati, ummati, umatku ya Allah." Sehingga nabi-nabi terdahulu juga mengatakan, "Ya Rasulullah, silahkanlah minta kepada Allah agar umat-umat kami juga cepat dihisab." Rasulullah mengatakan lagi, "Ummati, ummati, ya Allah, umatku ya Allah, ya Allah, umatku ya Allah." Allah berfirman kepada Rasulullah, "Apa yang kau minta dari umat engkau, wahai Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Ajil hisabahum." Percepat semua hisab umatku ya Allah. Yang kaya ataupun yang miskin, percepat semuanya ya Allah. Sehingga Allah mendahului kita. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita daripada umat-umat yang lain. Kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat yang pertama kali dihisab di hadapan Allah. Dikala kita adalah umat akhir zaman, tetapi mendapatkan kemuliaan, Allah berikan hisab kepada kita yang pertama. Sehingga semua umat ini semua masuk ke dalam surga karena syafaatnya Rasulullah SAW. Sehingga malaikat penjaga neraka datang ke hadapan Nabi. "Ma taraktun nar li ghadabi rabbika fi baqiyatin min ummatika ya Rasulullah." Malaikat penjaga neraka datang sambil merangkak ke hadapan Rasulullah. Dan malaikat penjaga neraka mengatakan, "Ya Rasulullah, dalam neraka sudah tidak ada lagi umat engkau. Sehingga umat engkau semuanya telah masuk ke dalam surga. Aku takut kalau masih menyimpan umatmu dalam neraka, Allah yang akan memasukkan aku ke dalam neraka." Betapa sayang Rasulullah kepada kita. Tetapi kita main-main. Bahkan kita menghinakan agama, mempermainkan agama. Berapa banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak dosa kita kepada kedua orang tua kita.
Bulan ini adalah bulan Sya'ban. Nabi mengatakan Allah akan mengampuni pada bulan nisfu Sya'ban kepada seluruh hamba Allah yang beriman, kecuali kepada 3 orang. Di antaranya adalah yang durhaka kepada kedua orang tua. Ya Allah, kalau seandainya dulu kami pernah membuat air mata orang tua kami keluar, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Orang tua kami payah melahirkan kami, ya Allah. Orang tua kami payah membesarkan kami, ya Allah. Tapi kami durhaka kepadanya, ya Allah. Kami belum bisa membahagiakannya, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Jangan kau azab kami sebab kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, kalau kami balas kebaikan orang tua kami, Nabi mengatakan bahwa bolak-balik kau bawa orang tua engkau dari Indonesia ke Mekah juga tidak akan pernah bisa membalas kesakitan yang beliau rasakan ketika melahirkan kami, ya Allah. 9 bulan 10 hari dalam keadaan susah, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa ibu kami, ya Allah. Dosa ibu kami, ya Allah. Bahagiakan mereka, ya Allah, kalau yang masih ada, ya Allah. Terangi kuburnya jikalau sudah tidak ada, ya Allah. Kami anak yang durhaka, ya Allah, kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, jangan kau azab kami, ya Allah, karena kami durhaka kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, bagaimana hidup kami, amal kami, kalau kami durhaka engkau tidak ampuni kami sebab orang tua kami, ya Allah. Tetesan darah yang keluar dari rahimnya, ya Allah, itu tanda kesaksian kami, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah, terutama ibu kami, ya Allah. Bapak kami juga, ya Allah, ampuni, ya Allah. Siang dan malam mencari nafkah untuk kami. Ketika kami durhaka membentaknya, ya Allah. Ya Allah, kami durhaka kepadanya, ya Allah. Kami sering membentaknya, ya Allah. Kami merasa menjadi orang yang bahagia, ya Allah, jikalau orang tua kami ridha kepada kami, ya Allah. Apa guna kami hidup kami, ya Allah, kalau orang tua kami tidak ridha kepada kami, ya Allah. Ya Allah, mereka didik kami, besarkan kami dengan kesusahan, tidak pernah mengeluh, ya Allah. Ya Allah, tidak pernah mengeluh. Orang tua kami tidak pernah mengeluh, ya Allah, kepada kami, ya Allah. Bahkan dikala orang-orang tidur, kami menangis dia bangun, ya Allah. Ketika dia sedang makan enak, ya Allah, kami buang air besar, ya Allah. Makannya terganggu, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Banyak dosa kami, ya Allah. Dosa kepada orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa juga ampuni kami, ya Allah. Dosa kepada istri kami, ya Allah. Dia sudah mengurus anak dari kami, ya Allah. Tapi kami masih membentak mereka, ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan istri kami nanti di surga, ya Allah. Satukan kami, ya Allah. Ya Allah, maafkan kesalahan istri kami, ya Allah. Yang kecil ataupun yang besar, ya Allah. Yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, ya Allah. Yang tampak ataupun yang tidak tampak, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa istri kami, ya Allah. Begitu juga kepada suami kami, ya Allah. Banyak hak-hak suami yang tidak kami tunaikan, ya Allah. Padahal kunci surga kami sebagai wanita adalah taat kepada suami, ya Allah. Tapi berat buat kami, ya Allah. Kami masih melalaikan hak kewajiban kami sebagai istri, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ampuni semuanya, ya Allah. Berikan syafaat kami, ya Allah. Atas syafaatnya Rasulullah SAW. Kami ini hamba yang lemah, ya Allah. Hamba yang penuh dengan dosa, ya Allah. Ya Allah, kami nggak pantas masuk ke dalam surga, ya Allah. Tapi nggak kuat, kami nggak kuat dengan panasnya api neraka, ya Allah. Kami nggak pantas memandang wajahnya Rasulullah karena mata kami selalu maksiat kepada Engkau.
Tapi kami rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zurna ziaratul haramain. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami untuk bisa ziarah ke haramain. Ya Allah, kami rindu kepada Rasulullah yang tiap hari memikirkan kami sehingga lupa makan, yang tiap hari memikirkan kami sehingga tubuhnya lemah. Beliau memikirkan kami siang dan malam. Ampuni dosa kami karena bermain-main dengan sunnah. Ampuni kami karena ketika nama Nabi disebut kami tidak bersolawat kepadanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni seluruh umat Islam yang ada di dunia ini, ya Allah. Ampuni semuanya, ya Allah. Masukkan ke dalam surga semuanya, ya Allah. Semoga yang belum dapat hidayah diberikan hidayah, ya Allah. Yang belum bisa ngaji di antara teman-teman kami bisa ngaji sama-sama, ya Allah. Gak cuma ngurusin dunianya, ya Allah, tapi berikan hidayah kepada mereka agar sama-sama kami memikirkan akhirat mereka, ya Allah. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muhasabah ini penting ya. Kalau bisa setiap hari muhasabah sebelum tidur. Karena itu penting sekali. Agar dosa-dosa kita selama satu hari itu kita paham. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi dosa apa yang kita buat. Semoga Allah ampuni kita semuanya. Dan yang paling terpenting, mudah-mudahan kita yang ada di sini ngaji plong sama-sama jumpa Rasulullah nanti di hari kiamat. Harapan kita semua mudah-mudahan dikubur kita jumpa sama Nabi, atau enggak nanti ketika tidur malam ini kita jumpa Rasulullah. Teman-teman, saya izin kalau seandainya ada di antara kita yang malam ini jumpa Rasulullah, sampaikan salam saya untuk Rasulullah SAW. Ya, karena Nabi hidup dalam kuburnya dan Allah berikan rezeki kepada beliau. Semoga Allah terima kita semuanya. Terima kasih Mas Ridho udah bikin program muhasabah. Mudah-mudahan kedepannya makin lebih baik lagi. Insyaallah ya. Cukup sekian ya insyaallah ya. Yang mau bertanya mungkin setelah pas lagi makan aja. Karena udah jam 10:30. Ya, orang tuanya mudah-mudahan diampuni dosanya. Kalau ada orang tua yang masih sedikit salah paham dengan kita, mudah-mudahan ya Allah tata hatinya, Allah perbaiki. Kemudian ibu kita juga semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum.